Coach Sintayong 5 tahun, kita beri kesempatan. Tetapi saat waktunya sudah, ya kita sudah. Ya, Coach Patrick ada kontrak 2, ya kita tunggu. Coach Mochi ada kontrak 2, ya kita tunggu gitu. Semua nggak usah. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, dunia sepak bola Indonesia kembali dipenuhi kabar-kabar hangat yang bikin penasaran. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, dunia sepak bola Indonesia kembali dipenuhi kabar-kabar hangat yang bikin penasaran. Dari langkah besar yang diharapkan dari pelatih timnas, Patrick Kluivert, hingga gebrakan berani dari negeri tetangga, Malaysia, yang siap membuat kejutan di Java Nations Cup. Tak hanya itu, atmosfer megah Stadion Utama Gelora Bung Karno bikin pelatih Oxford United geleng-geleng kepala. Marcelino Ferdinand disorot soal masa depannya di Eropa, dan Sandy Walsh buka suara soal tantangan karirnya di Jepang. Deretan berita menarik ini bukan sekadar soal menang dan kalah, tapi tentang perjuangan, harapan, dan semangat membawa nama Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jadi jangan kemana-mana, simak berita timnas paling ramai malam ini, hanya di sini. Berikut ini adalah rangkumannya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Erick Thohir ungkap nasib Patrick Kluivert di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI siap pecat Patrick Kluivert jika gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, agar mampu membawa skuad Garuda tampil maksimal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada bulan Oktober di Arab Saudi dan Qatar. Meskipun Indonesia gagal menjadi tuan rumah, Erick menekankan pentingnya fokus pada persiapan tim secara serius untuk menghadapi tantangan ke depan, termasuk putaran kelima dan babak playoff. Erick juga mencontohkan semangat timnas U23 sebagai inspirasi, dan meminta publik untuk tidak mudah menyerah atau terburu-buru menilai kinerja Kluivert. Ia menegaskan bahwa pembangunan tim nasional butuh waktu, sebagaimana kesabaran yang diberikan pada pelatih sebelumnya seperti Shin Tae-yong dan Satoru Mochizuki. Ia mengimbau agar sepak bola tetap menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sumber perpecahan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Patrick Kluivert CS mampu membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia? Mengingat tim kepelatihan Patrick Kluivert sangat mewah. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Malaysia PD tantang tim kuat Asia setelah libas Vietnam, siap bikin kejutan di Java Nations Cup 2025. Timnas Malaysia menunjukkan kepercayaan diri tinggi menjelang Java Nations Cup 2025, usai kemenangan telak 4-0 atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Turnamen ini akan berlangsung pada 29 Agustus, 8 September di Uzbekistan dan Tajikistan. Malaysia, sebagai tim undangan, tergabung di grup B bersama Iran, Tajikistan, dan Afghanistan. Wakil Presiden FAM, Dola Saleh, menyatakan bahwa skuad Malaysia saat ini memiliki kualitas untuk membuat kejutan. Ia menilai kemenangan atas Vietnam bukan kebetulan dan menjadi modal penting untuk menghadapi tim-tim kuat, termasuk Iran yang merupakan peringkat 2 Asia dan nomor 18 dunia. Dola menekankan bahwa kekuatan tim ditentukan oleh performa dan mental, bukan nama lawan.
Meski rekor pertemuan dengan Iran tak berpihak pada Malaysia, ia yakin masa lalu bukan penghalang. Java Nations Cup 2025 juga menjadi ajang pemanasan sebelum Malaysia menghadapi Laos pada lanjutan kualifikasi Piala Asia. Dolah menilai tim ini sebagai generasi terbaik dalam beberapa tahun terakhir dan optimistis Malaysia bisa melangkah jauh di turnamen. Jika berhasil mengalahkan lawan-lawannya di grup, Malaysia berpeluang melaju ke final. Pelatih Oxford United terpesona dengan atmosfer SUGBK, lebih ramai dari kandang kami di Inggris. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengaku terkesan dengan atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, saat timnya menghadapi Indonesia All-Star dalam laga pembuka Grup A Piala Presiden 2025. Sekitar 40.000 penonton hadir menyaksikan laga tersebut, jauh melebihi kapasitas Stadion Oxford di Inggris yang hanya menampung sekitar 12.000 orang. Meski Oxford menang 6-1, Rowett lebih terkesan dengan sambutan hangat dan antusiasme suporter Indonesia. Ia menyebut suasana di stadion sangat mengesankan dan memberikan semangat lebih bagi timnya selama tur pramusim di Indonesia. Selain pemain, staf dan ofisial tim juga merasakan energi positif dari para penonton. Rowett menegaskan pentingnya tetap fokus dan menjaga kondisi pemain menjelang laga berikutnya melawan Arema FC pada 10 Juli. Kemenangan atas Indonesia All-Star dianggap sebagai awal yang baik, namun tim harus terus bersiap untuk tantangan selanjutnya. Erick Thohir angkat bicara terkait isu Marcelino Ferdinand dipinjamkan ke klub Belanda. Ketua Umum PSSI dan pemilik Oxford United, Erick Thohir, menanggapi isu peminjaman Marcelino Ferdinand ke klub Belanda. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dengan klub manapun terkait hal tersebut. Marcelino, yang bergabung dengan Oxford sejak Agustus 2024, baru mencatat 2 penampilan, satu di Piala FA dan satu di Liga Championship. Minimnya waktu bermain memunculkan spekulasi soal peminjamannya agar mendapat lebih banyak pengalaman. Erick menyebut kemungkinan peminjaman tetap terbuka, namun prioritas saat ini adalah melihat adaptasi Marcelino terhadap sepak bola Inggris. Ia menilai performa sang pemain di latihan cukup baik dan berharap turnamen pramusim bisa menunjukkan progresnya. Pelatih Oxford, Gary Rowett, menyatakan bahwa Marcelino masih butuh waktu bermain lebih banyak untuk berkembang. Menurutnya, musim depan penting bagi Marcelino untuk mendapatkan jam terbang, baik di Oxford maupun melalui peminjaman. Sandy Walsh curhat soal minimnya menit bermain di Jepang, tetap semangat bela timnas. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, mengungkapkan bahwa sejak bergabung dengan klub Jepang Yokohama F. Marinos, ia belum mendapatkan banyak menit bermain dan baru tampil di 12 laga hingga pertengahan musim. Meski begitu, Sandy tetap semangat dan fokus berlatih keras untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Ia memahami kekecewaan para pendukung timnas karena jarang tampil, namun menegaskan bahwa ia selalu siap saat dibutuhkan dan berusaha memberikan yang terbaik. Bagi Sandy, bertahan dan berjuang di Jepang merupakan bagian dari persiapan agar tetap fit dan kompetitif saat kembali membela timnas Indonesia. Ia juga mengajak para supporter untuk terus memberikan dukungan kepada pemain-pemain Indonesia di luar negeri, yang tetap berjuang demi membawa kontribusi terbaik bagi timnas. Erick Thohir ungkap harapan untuk Patrick Kluivert di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan target besar kepada pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk bisa membawa skuad Garuda tampil maksimal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses melangkah ke fase keempat usai menyelesaikan fase sebelumnya dengan hasil positif dan menempati posisi keempat dalam klasemen grup. Fase lanjutan ini rencananya akan digelar pada bulan Oktober dan akan dilangsungkan di Arab Saudi serta Qatar, dua negara Asia Barat yang ditunjuk langsung oleh HFC sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, namun pada akhirnya harus mengakui keunggulan dua negara tersebut dalam proses penunjukan. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi tuan rumah, kata Erick Thohir saat ditemui media di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025. Namun, sekarang kita harus fokus bermain di Arab Saudi dan Qatar. Sebagai Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI, Erick menekankan bahwa yang lebih penting saat ini adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin agar bisa tampil kompetitif. Kita harus bersiap karena untuk menuju Piala Dunia, perjuangan tidak hanya sampai putaran keempat, tetapi juga ada putaran kelima dan babak playoff, ujar Erick. Ia mencontohkan pengalaman timnas Indonesia U23 yang berhasil menembus babak playoff Olimpiade dan menghadapi Gini di Prancis, sebagai bukti bahwa peluang itu selalu ada jika persiapan dilakukan dengan serius. Kita tidak boleh mudah menyerah. Yang penting adalah persiapan yang matang dan semangat untuk terus berjuang,
tegasnya. Terkait kemungkinan jika Patrick Kluivert tidak mampu memenuhi target lolos ke Piala Dunia, Erik menjelaskan bahwa membangun tim nasional tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menyebut bahwa proses butuh waktu dan kesabaran, seperti yang pernah diberikan kepada Shin Tae-yong dan pelatih timnas putri, Satoru Mochizuki. Pelatih Shin Tae-yong kita beri waktu 5 tahun, dan ketika masa tugasnya selesai, kita hormati itu, tutur Erik. Patrick punya kontrak 2 tahun, kita beri kesempatan penuh. Begitu juga dengan Coach Mochi. Erik meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menilai dan tidak menciptakan drama yang justru memecah belah dukungan terhadap sepak bola nasional. Sepak bola seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan sumber perpecahan. Kritik itu wajar, tapi jangan saling menjatuhkan. Kita hidup di era demokrasi, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dengan keberhasilan mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini sebuah pencapaian yang pantas diapresiasi, mengingat ketatnya persaingan di level Asia. Target yang diberikan kepada pelatih Patrick Kluivert untuk membawa tim meraih hasil maksimal juga masuk akal, tetapi tetap harus diimbangi dengan ekspektasi realistis dan proses persiapan yang matang. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah adalah pukulan kecil bagi ambisi Indonesia menjadi penyelenggara, namun bukan berarti akhir dari semangat. Erick Thohir menunjukkan sikap positif dengan mengalihkan fokus pada kesiapan tim, bukan pada kekecewaan karena gagal menjadi tuan rumah. Sikap Erick yang mengedepankan pentingnya proses, kesabaran, dan tidak terburu-buru dalam menilai kinerja pelatih juga patut diapresiasi. Pembangunan sepak bola nasional memang memerlukan waktu, konsistensi, dan stabilitas, bukan keputusan reaktif semata karena hasil pertandingan. Ia juga memberi contoh pelatih lain seperti Shin Tae-yong dan Mochizuki, yang diberi waktu dan ruang untuk berkembang bersama timnya masing-masing. Sikap terbuka terhadap kritik dan ajakan untuk tidak menjadikan sepak bola sebagai ajang saling menyalahkan juga menjadi pesan penting. Sepak bola, idealnya, menjadi pemersatu bangsa, bukan sumber perpecahan. Secara keseluruhan, ini adalah fase penting bagi timnas dan PSSI untuk memperkuat fondasi. Dengan persiapan yang matang, dukungan publik, dan konsistensi dalam visi jangka panjang, Indonesia punya peluang besar menciptakan lompatan besar dalam peta sepak bola Asia. Perjalanan timnas Indonesia saat ini adalah bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah selalu membuahkan hasil. Melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia bukan hanya mimpi yang mulai terwujud, tapi juga sinyal bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi jika terus melangkah dengan visi yang jelas dan dukungan yang solid. Setiap tantangan, termasuk kegagalan menjadi tuan rumah, bukanlah akhir, tapi ujian kedewasaan dan komitmen untuk terus melangkah. Justru di saat seperti inilah karakter sejati terbentuk. Kita tidak akan diingat hanya karena menang, tapi karena cara kita bangkit, berproses, dan terus percaya. Untuk para pemain, pelatih, dan semua yang terlibat, kalian membawa harapan jutaan orang. Teruslah berjuang dengan hati, karena setiap tetes keringat yang kalian curahkan adalah doa yang menyatu dengan semangat bangsa. Dan untuk para supporter, dukungan kalian adalah bahan bakar. Jadilah bagian dari sejarah ini, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai penyemangat yang tak pernah padam. Indonesia bisa. Indonesia mampu. Ini baru awal. Mari terus melangkah bersama, lebih kuat, lebih percaya. Garuda bukan hanya lambang, ia adalah semangat yang tidak bisa dipatahkan. Pelatih Oxford United terpesona dengan atmosfer SUGBK. Lebih ramai dari kandang kami di Inggris. Suasana luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, benar-benar membuat pelatih Oxford United, Gary Rowett, terkesan. Dalam pertandingan perdana Grup A Piala Presiden 2025 melawan Indonesia All-Star, hampir 40.000 penonton memadati stadion kebanggaan tanah air itu. Laga yang digelar pada Minggu 6 Juli malam itu menjadi pembuka perjalanan Oxford di ajang pramusim mereka di Indonesia. Meski menang besar dengan skor 6-1, hal yang paling membekas bagi Rowett bukan hanya hasil pertandingan, melainkan sambutan luar biasa dari para supporter Indonesia. Jujur saya tak menyangka akan seramai ini, ujar Rowett lewat kanal YouTube resmi Oxford United. Atmosfer di stadion sungguh luar biasa. Kami bermain di depan puluhan ribu penonton, sementara stadion kami di Inggris kapasitasnya hanya sekitar 12.000. Rowett menambahkan bahwa sejak tiba di Indonesia, timnya merasa sangat diterima dengan hangat oleh masyarakat. Hal ini membuat mereka lebih bersemangat menjalani rangkaian laga pramusim yang padat. Orang-orang di sini sangat ramah. Kami merasakan betul semangat dan kecintaan mereka terhadap sepak bola.
Ini pengalaman yang mengesankan, tambahnya. Tak hanya para pemain, staf pelatih dan ofisial tim juga ikut merasakan antusiasme tinggi dari penonton. Mereka menyebut atmosfer yang tercipta memberikan motivasi lebih untuk tampil maksimal. Senang rasanya melihat semua elemen tim ingin memberikan sesuatu kembali kepada para penonton. Kemenangan ini menjadi hadiah atas kerja keras semuanya, lanjut Rowett. Namun, sang pelatih juga menegaskan bahwa timnya harus tetap fokus dan tidak larut dalam euforia kemenangan. Oxford United dijadwalkan akan menghadapi Arema FC pada laga berikutnya yang digelar 10 Juli mendatang. Kami harus memastikan semua pemain dalam kondisi fit dan siap untuk pertandingan berikutnya. Kemenangan pertama sudah di tangan, sekarang waktunya mempersiapkan diri untuk tantangan selanjutnya, tutup Rowett. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, bahkan untuk pertandingan pramusim sekalipun. Kehadiran hampir 40.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyaksikan laga antara Indonesia All-Star dan Oxford United jelas membuat pelatih tim tamu, Gary Rowett, terkesan. Ini memperlihatkan perbedaan mencolok antara atmosfer stadion di Indonesia dan di Inggris, terutama jika dibandingkan dengan Stadion Kandang Oxford yang hanya berkapasitas 12.000 penonton. Respons Rowett yang memuji keramah tamahan publik Indonesia juga mencerminkan pengalaman positif timnya selama berada di Jakarta. Sambutan hangat dari masyarakat membuat mereka merasa nyaman, yang tentu menjadi nilai tambah bagi keberlangsungan turnamen pramusim seperti Piala Presiden. Kemenangan besar Oxford United dengan skor 6-1 memang menunjukkan kualitas tim, tapi yang lebih menarik adalah bagaimana staf dan pemain mereka menunjukkan semangat tinggi karena merasa dihargai oleh supporter. Ini bisa menjadi pelajaran bagi klub-klub Indonesia mengenai pentingnya membangun atmosfer pertandingan yang positif dan profesional, agar tim-tim luar tertarik untuk datang kembali. Di sisi lain, komentar Rahmat Darmawan bahwa klub Indonesia butuh lebih banyak laga internasional juga sangat relevan. Skor telak yang diterima Indonesia All-Star menandakan bahwa masih ada kesenjangan kualitas yang harus dijembatani. Turnamen seperti ini bisa jadi awal yang baik untuk memperbaiki standar permainan dan membangun pengalaman bertanding dengan lawan-lawan dari luar negeri. Secara keseluruhan, situasi ini menyiratkan bahwa meskipun Indonesia belum setara secara teknis dengan banyak tim Eropa, semangat, antusiasme, dan potensi pasar sepak bola di negeri ini sangat besar. Ini aset berharga yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetisi lokal maupun menjalin kerja sama internasional ke depan. Jangan pernah berkecil hati melihat hasil hari ini, karena dari kekalahan besar pun, kita bisa lahirkan kemenangan yang lebih besar di masa depan. Oxford United datang dengan pengalaman dan sistem, tapi kita punya semangat, dukungan luar biasa, dan cinta masyarakat terhadap sepak bola yang tak tertandingi. Ingat, stadion penuh 40.000 penonton untuk laga pramusim bukan hal sepele. Itu adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia hidup, berdenyut, dan siap tumbuh. Sekarang saatnya menjadikan semangat ini bahan bakar untuk berbenah, belajar, dan melangkah lebih jauh. Jangan takut kalah, takutlah kalau kita berhenti belajar. Terus asah kemampuan, buka diri untuk tantangan internasional, dan bangun kerja keras secara konsisten. Karena masa depan sepak bola Indonesia bukan sekadar impian, itu tujuan, dan kita semua sedang menuju ke sana. Malaysia PD tantang tim kuat Asia setelah libas Vietnam, siap bikin kejutan di Java Nations Cup 2025. Timnas Malaysia tengah berada dalam semangat tinggi usai kemenangan besar atas Vietnam, dan kini mereka berani pasang target tinggi di turnamen Java Nations Cup 2025. Turnamen tersebut akan digelar pada 29 Agustus hingga 8 September di dua negara, yakni Uzbekistan dan Tajikistan. Untuk pertama kalinya, Malaysia ikut serta dalam ajang negara-negara Asia Tengah ini sebagai tim undangan. Mereka tergabung di grup B bersama Iran, tim unggulan, Tajikistan, tuan rumah, dan Afghanistan. Sementara Oman menjadi tim undangan lainnya di grup A bersama Uzbekistan, Kirgistan, dan Turkmenistan. Pertandingan penyisihan grup Malaysia dijadwalkan berlangsung di Hisor Central Stadium, Tajikistan. Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Dola Saleh, tak ragu menyatakan keyakinannya bahwa timnas Malaysia bisa tampil mengejutkan. Mantan penyerang timnas era 1980-an hingga 1990-an ini menilai skuad saat ini memiliki kualitas dan kedalaman yang cukup untuk membuat tim-tim kuat Asia harus waspada. Saya tidak akan heran jika Malaysia mampu membuat kejutan. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kemampuan kami sebenarnya, ujar Dolah. Keyakinan itu tak lepas dari kemenangan telak 4-0 atas Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027 beberapa waktu lalu. Kemenangan ini begitu berarti karena dalam 11 tahun terakhir, Malaysia belum pernah mengalahkan Vietnam.
Laga tersebut digelar di Stadion Bukit Jalil pada 10 Juni 2025, dan kemenangan tersebut menjadi modal kepercayaan diri Harimau Malaya. Menang lawan Vietnam bukan kebetulan. Kami memang layak menang dan siap untuk tantangan yang lebih besar, tambahnya. Dolah bahkan menyatakan bahwa Iran, tim peringkat 2 Asia dan ranking 18 dunia versi FIFA, bukan lawan yang mustahil untuk dikalahkan. Dulu kami pernah melawan Iran, dan meskipun kami kalah 0-2, kami tidak merasa kalah kelas, katanya. Menurutnya, jika para pemain Malaysia bisa mempertahankan performa dan mentalitas seperti saat melawan Vietnam, maka mereka bisa saja menandingi Iran. Kuncinya bukan siapa lawannya, tapi bagaimana kami bermain, tegas Dolah. Sebagai catatan, Iran unggul jauh dari Malaysia dalam hal ranking FIFA dan juga rekor pertemuan. Sejak 1966 hingga 2007, Malaysia belum pernah menang melawan Iran dalam 4 pertemuan. Namun, Dolah menganggap itu bagian dari masa lalu yang tak perlu jadi beban. Malaysia kini menatap Java Nations Cup sebagai ajang pemanasan sebelum menghadapi Laos di laga lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 pada 9 Oktober mendatang. Mereka memimpin klasemen sementara grup F usai kemenangan atas Nepal, 2-0, dan Vietnam. Dolah menilai tim Malaysia saat ini merupakan generasi terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun mengenang masa ketika dirinya membantu Malaysia mengalahkan Korea Selatan 3-1 di Piala Merdeka 1993. Menurut saya, tidak banyak beda dengan dulu. Kami bisa bikin kejutan. Ini adalah tim terbaik yang kami punya dalam waktu lama, ujarnya optimistis. Jika Malaysia mampu menaklukkan Iran, Tajikistan, dan Afghanistan, maka mereka akan melaju ke final Java Nations Cup 2025 untuk bertemu juara grup A. Sementara tim peringkat kedua di masing-masing grup akan saling berhadapan memperebutkan tempat ketiga. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Malaysia saat ini bisa dibilang cukup menarik dan penuh optimisme, meskipun dibalut dengan aura kepercayaan diri yang sangat tinggi. Keyakinan Dolah Saleh bahwa timnya bisa mengejutkan tim-tim kuat seperti Iran menunjukkan semangat tinggi di internal skuad Harimau Malaya. Mereka jelas sedang dalam fase percaya diri setelah mengalahkan Vietnam dengan skor telak, hasil yang secara historis sulit mereka dapatkan. Namun, ada risiko ketika kepercayaan diri berubah menjadi terlalu percaya diri, overconfident, terutama jika tidak dibarengi dengan kesiapan taktis dan mental menghadapi tim berpengalaman seperti Iran, yang peringkat FIFA-nya jauh di atas Malaysia. Iran bukan hanya unggul dalam sejarah pertemuan, tetapi juga memiliki infrastruktur dan konsistensi yang belum bisa ditandingi Malaysia. Partisipasi Malaysia di Java Nations Cup sendiri bisa menjadi ajang pembuktian. Turnamen ini memberi kesempatan untuk mengasah kemampuan dan mental bertanding sebelum menghadapi laga-laga penting di kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka sudah memetik hasil positif atas Vietnam dan Nepal, tetapi ujian sesungguhnya baru dimulai saat menghadapi tim-tim seperti Iran dan Tajikistan yang memiliki kualitas lebih tinggi. Yang menarik, Dolah menekankan pentingnya performa tim sendiri, bukan fokus pada kekuatan lawan. Pendekatan ini bisa jadi senjata psikologis untuk menanamkan kepercayaan diri di skuad muda mereka, terutama yang baru melalui proses naturalisasi. Secara keseluruhan, optimisme Malaysia patut diapresiasi. Tapi jika tak diimbangi dengan kewaspadaan dan strategi matang, langkah mereka di Java Nations Cup bisa berujung pada kekecewaan. Malaysia saat ini sedang berada di titik penting dalam perkembangan sepak bolanya. Kemenangan besar atas Vietnam bukan hanya angka di papan skor, itu adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan keberanian untuk bermimpi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ingat, tak ada yang mustahil dalam sepak bola. Sejarah selalu memberi ruang bagi tim yang berani menantang ekspektasi, yang bermain bukan hanya dengan taktik, tapi juga dengan hati. Lawan mungkin lebih kuat di atas kertas, tapi pertandingan tidak pernah ditentukan oleh kertas, ditentukan oleh 90 menit semangat dan keberanian di lapangan. Terus percaya, terus berjuang. Jangan takut pada nama besar lawan. Tak perlu mundur selangkah pun, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk membuat sejarah. Harimau tak pernah mundur, mereka menerkam saat waktunya tiba. Majulah dengan keyakinan, karena kemenangan besar selalu dimulai dari mimpi yang dianggap terlalu tinggi. Erick Thohir angkat bicara terkait isu Marcelino Ferdinand dipinjamkan ke klub Belanda. Ketua Umum PSSI sekaligus pemilik Oxford United, Erick Thohir, memberikan tanggapan mengenai kabar yang menyebut Marcelino Ferdinand akan dipinjamkan ke klub asal Belanda. Sejak resmi bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, Marcelino memang belum mendapatkan banyak kesempatan bermain. Hingga kini, pemain muda asal Indonesia tersebut baru tampil 2 kali,
Satu di ajang Piala FA melawan Exeter dan satu lagi saat melawan Swansea di pertandingan terakhir Liga Championship Inggris. Minimnya menit bermain membuat muncul spekulasi bahwa Marcelino akan dikirim ke klub lain guna mendapatkan pengalaman bermain lebih banyak. Belakangan, ia bahkan dikaitkan dengan beberapa klub di Belanda. Namun saat ditanya langsung setibanya di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis, 3 Juli 2025, Marcelino enggan memberikan komentar yang pasti. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menegaskan bahwa sejauh ini belum ada komunikasi resmi dengan klub manapun dari Belanda. Chairman klub, Grant Ferguson, tadi melaporkan bahwa belum ada pembicaraan terkait peminjaman Marcelino ke klub Belanda, ujar Erick saat ditemui media di kawasan Senayan, Sabtu, 5 Juli 2025. Erick menyampaikan pernyataan ini setelah menyaksikan langsung latihan skuad Oxford United. Ia menambahkan, meski belum ada keputusan, kemungkinan Marcelino akan mencari menit bermain di tempat lain tetap terbuka. Namun, prioritas saat ini adalah melihat sejauh mana adaptasi sang pemain dengan iklim sepak bola Inggris. Marcelino menunjukkan performa yang bagus selama latihan, ujar Erick. Nanti kita lihat di turnamen ini apakah dia bisa menyesuaikan diri dengan gaya main di Inggris. Sementara itu, pelatih Oxford United, Gary Rowett, dalam konferensi pers menyiratkan hal serupa. Menurutnya, Marcelino masih butuh lebih banyak waktu bermain untuk berkembang. Kami sudah memberi dia menit bermain di akhir musim lalu, seperti melawan Swansea dan sebelumnya di Piala FA. Pramusim kali ini jadi momen penting baginya untuk naik ke level berikutnya, jelas Rowett. Musim depan, dia perlu mendapat lebih banyak jam terbang, entah itu bersama kami atau melalui peminjaman ke klub lain, tambah sang pelatih. Lebih lanjut, situasi yang dialami Marcelino Ferdinand cukup dilematis, terutama bagi pemain muda yang sedang meniti karir di Eropa. Sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, ia hanya mendapatkan sedikit kesempatan bermain. Minimnya menit bermain tentu bisa berdampak pada perkembangan dan kepercayaan dirinya sebagai pemain profesional. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sekaligus pemilik Oxford United tampaknya bersikap realistis. Ia menyadari pentingnya jam terbang untuk pemain muda seperti Marcelino, tetapi juga menekankan pentingnya proses adaptasi dengan gaya sepak bola Inggris yang berbeda. Belum adanya pembicaraan resmi soal peminjaman ke klub Belanda menunjukkan bahwa keputusan masih dalam tahap evaluasi. Di sisi lain, pelatih Oxford United, Gary Rowett, juga menyiratkan bahwa peminjaman bisa menjadi opsi agar Marcelino mendapat pengalaman lebih. Ini sinyal positif bahwa klub tidak ingin karir Marcelino mandek, tapi ingin mencarikan solusi terbaik untuk perkembangan jangka panjangnya. Jika Marcelino dipinjamkan ke klub yang level kompetisinya sesuai, terutama di Belanda yang dikenal ramah bagi pemain muda, itu bisa jadi langkah bijak. Namun, bila ia bertahan dan diberi kepercayaan bermain lebih banyak di Oxford, itu juga bisa menjadi pembuktian kemampuannya di liga yang lebih menantang. Secara keseluruhan, kuncinya adalah komunikasi yang jujur dan terbuka antara pemain, klub, dan PSSI, agar keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan kepentingan jangka pendek, tapi juga masa depan Marcelino sebagai aset penting bagi timnas Indonesia. Untuk Marcelino Ferdinand, dan juga semua pemain muda yang sedang mengejar mimpi besar, ingatlah bahwa jalan menuju puncak tidak selalu lurus dan mulus. Kadang, kamu harus melalui masa-masa sepi, ragu, dan bahkan dianggap belum cukup. Tapi justru disitulah mental juara dibentuk. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang ditempa. Jam terbang memang penting, tapi proses belajar, adaptasi, dan kesabaran jauh lebih penting dalam membangun fondasi karir yang kokoh. Banyak pemain hebat dunia pun pernah duduk di bangku cadangan sebelum akhirnya bersinar. Jangan biarkan keraguan hari ini memadamkan semangat besok. Tetap latih diri, jaga disiplin, dan buktikan bahwa kamu pantas. Waktu main akan datang, dan ketika itu tiba, tunjukkan bahwa kamu tidak hanya siap, tapi layak dipercaya. Bakat bisa membawamu ke Eropa. Tapi kerja keras dan sikap rendah hati yang akan membuatmu bertahan dan bersinar. Tetap semangat, Marcel. Indonesia melihatmu, mendukungmu, dan percaya kamu bisa. Stanley Mills, sepak bola Indonesia punya daya tarik yang tak ditemukan di Inggris. Gelandang serang Oxford United, Stanley Mills, berbagi kesan menarik selama berada di Indonesia untuk mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Ia mengaku sangat terkesan dengan antusiasme luar biasa dari para penggemar sepak bola tanah air, sesuatu yang menurutnya jarang ditemui di Inggris. Stanley, yang merupakan rekan setim Ula Romeni, baru pertama kali menginjakan kaki di Indonesia bersama rombongan Oxford United. Dalam rangkaian kegiatan selama turnamen, tim asal Inggris itu tak hanya bertanding,
tapi juga menggelar sesi coaching klinik di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta, pada Sabtu, 5 Juli 2025. Menurut Stanley, sambutan dari masyarakat Indonesia sangat meriah, bahkan bisa dibilang lebih hangat dibandingkan dengan atmosfer yang biasa ia rasakan di kampung halamannya, Inggris. Di Inggris memang fansnya juga luar biasa, tapi di sini semangatnya seperti berlipat ganda. Sambutan untuk Ula, Romeni, sangat luar biasa. Saya sendiri melihatnya dan rasanya gila, ujar Stanley saat ditemui di sela acara coaching klinik.